Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-shalihat anna lahum ajran hasana makithina fihi abada. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah arsalahu bil haqq basyira wa nadhira baina yaday sa'ah may yuti'illaha wa rasulahu faqad rasyid wa may ya'sihima fa innahu la yadurru illa nafsah wa la yadurrullaha syai'a. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadli innahu ghafurun syakur. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallah, amma ba'du. Ibadallah hadirin jemaah Masjid Asy-Syifa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana hingga malam ini masih memberikan keringanan langkah menuju tempat ibadah, salat maghrib berjamaah. Kemudian kita melanjutkan berzikir, salat sunnah. Tidak sampai di sana, kita melanjutkan dengan mentadaburi ayat-ayat ilahi. Semoga upaya kita mendapatkan ridha dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan juga salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpah kepada tauladan umat, yakni habibina wa nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, kerabat, sahabat, hingga kita semua selaku umatnya yang tetap setia mengikuti jejak langkahnya hingga kita berharap semoga kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Di dalam kehidupan Allah Subhanahu wa taala memberikan informasi dalam Al-Quran bahwa Allah menjadikan sebagian kamu adalah cobaan bagi sebagian yang lain. Maka maukah kamu bersabar? Berarti ketika ada ayat, otomatis ada praktek dalam kehidupan sehari-hari kita. Karena Allah menjadikan waja'alna, Allah jadikan, berarti ketika kita berada di suatu tempat di mana saja, di sanalah cobaan dari orang-orang yang kita hadapi pasti ada. Sehingga Allah menyatakan dalam ayat ini, mari kita awali. Kita buka dengan Al-Quran surat 25, surat Al-Furqan ayat ke-20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna qablaka minal mursalina illa innahum la ya'kuluna at-ta'am Wa ma
أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا وكان ربك بصيرا صدق Allahul Azim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami tidak mengutus Rasul-Rasul sebelum Muhammad, melainkan mereka pasti memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar. Dan kami jadikan sebagian kamu sebagai cobaan bagi sebagian yang lain. Maukah kamu bersabar? Dan Tuhanmu maha melihat. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengawali kalimat ini dengan wa ma arsalna qablaka minal mursalin, dan kami tidaklah mengutus rasul-rasul sebelum engkau wahai Muhammad illa kecuali melainkan mereka sungguh layakuluna at-ta'am wal yamshuna fil aswaq, melainkan mereka sungguh memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar. Maksudnya adalah dalam tafsirnya pada ayat ini Allah menjelaskan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa beberapa rasul sebelumnya juga makan dan minum seperti dia, ya, seperti Rasulullah. Kecaman-kecaman orang kafir terhadap dirinya amat menyakitkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kecaman-kecaman itu bukan semata-mata kecaman saja, bahkan mengandung hinaan yang sangat merendahkan dirinya. Padahal dia adalah seorang rasul yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk menghibur dan meringankan tekanan batin yang diderita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disebabkan kecaman dan hinaan itu, Allah menyatakan kepada Rasulullah bahwasannya dia tidak pernah mengutus seorang rasul sebelumnya seperti yang dikehendaki oleh orang-orang kafir Mekah itu. Artinya semua rasul yang diutusnya adalah manusia yang tidak bebas dari sifat-sifat kemanusiawiannya, yang membutuhkan makanan dan minuman dan tetap berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi Rasulullah juga manusia. Bahkan ayat yang lain pun menyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim. Dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelum engkau wahai Muhammad melainkan beberapa laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka tanyakanlah kepada orang-orang yang berilmu jika kamu tidak mengetahui, dan kami tidak menjadikan mereka rasul-rasul suatu tubuh yang tidak memakan makanan dan mereka tidak pula hidup kekal. Jadi perbedaan antara manusia sebagai rasul dan manusia umumnya terletak pada keutamaan pribadinya. Kemudian ketinggian akhlaknya, kesucian hati dan keikhlasannya dalam menunaikan tugas-tugas keagamaan,
Karena itu diturunkanlah wahyu Allah kepadanya dan dikuatkan pula dengan mukjizat-mukjizat yang tidak dapat manusia menandinginya apabila mengalahkannya. Itu yang membedakan manusia biasa dengan utusan manusia yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi diberikan wahyu dan diberikan mukjizat-mukjizat yang tidak akan pernah dikalahkan. Ya, sekelas Fir'aun pun yang mempunyai kekuasaan yang besar tetap akan dikalahkan oleh mukjizat yang diberikan Allah kepada Rasulnya. Maka ejekan dan kecaman orang-orang kafir itu amat jauh dari sasarannya. Tidak wajar dilontarkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mereka benar-benar hendak membatalkan kebenaran yang dibawanya, bukannya dengan kecaman seperti itu yang harus mereka kemukakan. Mereka telah ditantang untuk menandingi mujizat yang diberikan Allah kepadanya, yaitu seperti kepada Rasulullah, sok coba katanya bikin surat yang serupa dengan ayat ini. Tetapi mereka tidak berdaya dan tidak sanggup membuatnya, walaupun mereka sudah termasuk golongan orang yang pintar dan tinggi sastranya. Nah, ini kebenaran Al-Quran kayaknya. Kebenaran Al-Quran itu sudah nyata dan tidak akan pernah ditandingi oleh orang-orang yang sudah tinggi ilmu sastranya. Jadi mereka telah ditantang untuk menandingi mukjizat yang diberikan Allah kepadanya, yaitu membuat satu surat pendek saja yang serupa nilainya dengan surat pendek dari Al-Quran. Tetapi mereka tidak berdaya dan tidak sanggup membuatnya walaupun mereka sudah termasuk golongan orang yang pintar dan tinggi sastranya. Hanya rasa benci dan dengki yang telah menggelapkan hati nurani mereka dan rasa takut akan kehilangan pengaruh dan kedudukan telah meluap amarah mereka. Rasa takut akan kehilangan pengaruh dan kedudukan itu telah meluapkan amarah mereka. Karena itu mereka tetap menantang walaupun dalam hati mereka telah menyadari kekhilapan mereka. Ini sudah terbukti ketika seseorang berdakwah dengan Al-Quran, kemudian Al-Quran itu benar, tetapi tetap saja ketika ada orang yang hilang pengaruh dan kedudukannya, ini ya tentu akan meluap amarahnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan pula bahwa manusia diuji dengan berbagai macam ujian. Masing-masing manusia diberi kebebasan untuk apakah dia akan tabah dan sabar menghadapi ujian itu atau dia akan berpaling dari kebenaran karena tidak tahan menanggung amarah dan rasa dengki di dalam hatinya. Nah, ini kaitannya ya, kalimat-kalimat ini adalah dan kami jadikan sebagian kamu cobaan bagi sebagian yang lain. Maukah kamu bersabar? Nah, di dalam tafsir Al-Qurtubi disebutkan, dan kami jadikan sebagian kamu cobaan bagi sebagian yang lain, maukah kamu bersabar? Dan adalah Tuhanmu Maha melihat. Yakni bahwasannya dunia ini adalah tempat ujian dan cobaan. Maka Allah pun ingin menjadikan sebagian hambanya sebagai ujian bagi hambanya yang lain. Secara umum bagi seluruh manusia. Contoh seperti orang sehat, cobaan bagi orang yang sakit. Atau dibalikan, orang yang sakit, cobaan bagi orang yang sehat. Maksudnya kumahanya, ketika di salah satu anggota kita ada yang sakit, cobaan takdir orang. Rek sabar mua ngurusna dan gitu nya. Jadi
Jelas ayat-ayat Allah itu sudah diinformasikan bahwa itu pasti akan terjadi. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Akan aku coba, akan aku uji. Bisyarri dengan keburukan, wal khair dengan kebaikan. Fitnatan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya. Jadi mual ainu lepas manusia di dunia mah. Pasti ujian itu akan ada. Nah, makanya dalam ayat ini wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah. Dan kami jadikan sebagian kamu cobaan bagi sebagian yang lain. Jadi pastilah saling menguji. Itu contohnya adalah tadi seperti orang sehat, cobaan bagi orang yang sakit. Demikian pula sebaliknya, orang yang sakit menjadi cobaan bagi yang sehat. Kemudian orang yang kaya, cobaan bagi orang yang fakir. Demikian pun orang yang fakir, cobaan bagi orang yang kaya. Yang fakir ya, jadi cobaan karena fakir. Cing kumaha. Maksudnya adalah dicoba, diuji ku Allah teh. Cik bakal timbul kanyaan henteu. Terus anu fakir bakal timbul kasirik henteu gitu. Itu maksudna mah. Jadi timbul teh ya kedengkian. Sok we. Pan ari faktana di masyarakat mah geuning ngatakup aja nama nu beunghar, aya rasa iri gitu kan. Komo nepikeun ka palebah dengki mah. Hayang sinikmat manehna teh hayang ka urang, manehna ulah kan gitu nya. Nah, itu maksudnya mah. Jadi waja'alna ba'dakum li ba'din fitnah maksudnya adalah yaitu yang kaya pun akan menjadi cobaan bagi yang fakir. Demikian pun yang fakir akan menjadi cobaan bagi yang kaya. Aya wae. Ayeuna anu beunghar. Bakanya teh aya anu fakir teh jadi ujian keur manehna teh. Nah, siap teh rek jadi ladang pahala keur nu fakir nu beunghar teh gitu. Jadi upami teh amah itunya kekayaan seorang yang kaya kemudian timbul takanyaah bukan hanya seorang pemimpin gitunya. Da ari pada dimulyadi mah pantasnya da pamimpin. Nah, selain daripada pemimpin ya diberi kekayaan. Makanya teh kata tanggana anu fakir gitu. Diperhatikan henteu gitu maksudna. Terus pugu ari pamimpin mah da memang kuduna kewajibanana itu kewajiban saya. Memang seperti itu, wajib. Kemudian orang yang fakir yang bersabar cobaan bagi orang yang kaya. Takkan gitu. Jadi harus sabar. Fakir sabar. Teu matak jadi. Naon teh istilah nama aral subaha itu. Kemudian orang yang sabar adalah cobaan bagi orang yang cepat marah. Cing kumaha anu sabar jadi cobaan. Da keheul wae sia mah di kumaha cicing we cenah. Amak oge anu gampang ngamak mah. Jadi urang nu keheuna cenah gitu kan. Saya mah tenang we tapi urang nu keheuna cenah. Cobaan. Dan itu pasti ya ada karakter-karakter seperti itu. Dan orang yang kuat cobaan bagi orang yang lemah. Maksudnya kumaha sok? Nu kuat cobaan ke nu lemah. Ya. Cek nu lemah teh. Jadi cobaan teh. Cik bakal nulungan muak kekuatan manehanana, ku kekuatan manehanana bakal nulungan orang nu lemah moal. Anggarnya ka dijadi.
Demikian pun sebaliknya kepada orang yang punya kekuatan, dia akan menolong yang lemah atau malah menjadi menindas kepada yang lemah, tak gitu. Itu. Orang yang melihat adalah cobaan bagi orang yang buta. So, jelema nu neuleu jadi cobaan cenah bagi jelema nu teu neuleu. Maksudnya kumaha sok? Ya. Artinya ketika dia melihat, apakah penglihatannya itu dipergunakan untuk ketaatan atau kemaksiatan? Kan cobaan. Cobaannya nanti. Nah, yang buta apa cobaannya? Ya, rek sabar moal tah. Bahkan ada hadis yang menyatakan, barang siapa yang aku uji di dunia dengan 2 bola matanya tidak melihat, maka akan aku ganti 2 bola matanya dengan surga. Wallahu akbar. Abdi pernah tah macakeun ayat eta kapun ua almarhum nu memang teningalnya. Jawa anjeunna teh jawa atoh we. Bae cenah erek ditukeran ku surga mah nya cenah. Nya asal sabar we. Udah tuh sabar-sabar teh geus teringali cenah. Allahu akbar. Nya sing teh wah nya uu we urang nyebut teh uu nya uu. Mohon cenah. Uu makan tuh disabarna we. Itu bakal dihilian cenah panon 2 teh ku surga. Alhamdulillah. Itu mohon. Perasaan anak kuat. Ya kan di istilah nama di samping ada kekurangan, Allah memberikan kelebihan. Itu ujian ya. Ujian. Dan orang yang memiliki keturunan adalah cobaan bagi orang yang mandul. Sirik kan? Irinya. Duh, cenah. Aya Pak, nu sumping ka. Nu sumping ka abdi. Dia tidak punya keturunan. Nah, memang ketika dicek up, memang Anda mandul, tidak bisa punya anak. Ceri, nangis. Jadi di sperma teh aya kakurangan naon gitunya cek dokter teh. Ya memang diponis mandul. Geus mau boga budak erek pamajikan nu mau gunakan ti oge. Nangis tah. Nya nangis teh. Nya raskunya itu urang teh boga kekayaan teh atuh keur saha cenah. Karena kadinya. Hah? Wah, geus beak karep neangan harta. Da anger kan ka budak. Nyaah teh nya. Iya weuh. Ayo, cobaan kan? Orang yang memiliki keturunan adalah cobaan bagi orang yang mandul. Nangis. Ya, saudara abdi teh. Apa yang dinamakan naon teh lah? Kudroh irodah teh nya. Takdir urangnya kieu teu naon. Teu naon teu boga anak tegas bae, urang kudu boga anak buah atuh cing teh nu ngadoakeun urang. Urang kudu boga anak bawang. anak bawang. Ari anak bawang naon, Pak? Anak asuh. Anak buah, anak bawang. Anak angkat. Tapi anjeunna ge akhirnya mengadopsi. Da saking ku nya hoyong gaduh putra. Lan? Sama mas permanen tuh ya. Tetiasa. Melon.
tabung naon lain aya. Kan tanya ya ieu surah Imam Al-Qurtubi mah dina kitab Al-Qurtubi teh menafsirkan wa ja'alna ba'alakum li ba'din fitnah, sebagian kamu adalah cobaan bagi sebagian yang lain, atas biruna apakah mau bersabar. Iya ternyata dirinci ku Imam Al-Qurtubi teh bahwa manusia oleh Allah telah dijadikan wa ja'alna eta kalimat lagi wa ja'alna dan aku jadikan. Jadi di setiap tempat ku Allah teh dijadikeun coba teh aya we nyoba urang teh. Itu ya suami cobaan bagi istri, istri pun cobaan bagi suami, suami istri cobaan bagi anaknya. Kan gitu nya. Suami, istri, anak cobaan bagi tetangganya gitu terus. Gitu. Kan tetangga mah geus ngagejeri ka tetangga mah jadi rukun tetangga RT. Lamun antar RT jadi rukun warga. Cobaan terus. Nah, itu tidak lepas, cobaan itu adalah tidak lepas dari kebaikan dan keburukan. Suratnya surat 20 hiji, surat Al-Anbiya surat 21 ayat 35. 21 35 31 35. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Wa ilayna turja'un. Wa ilayna turja'un. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Dan kamu akan dikembalikan hanya kepada kami. Shadaqallah. Shadaqallah. Dalam ayat ini Allah menyatakan lebih tegas lagi bahwa setiap makhluknya yang hidup atau bernyawa pasti akan merasakan mati. Tidak ada satupun yang kekal kecuali dia sendiri. Dalam kaitan ayat ini dengan ayat yang lain, yaitu dalam Quran surat 2888, kullu syai'in halik illa wajhahu lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Segala sesuatu pasti halik binasa kecuali Allah. Al-Qasas 2888. Selanjutnya dalam ayat ini Allah menjelaskan cobaan yang ditimpakan Allah kepada manusia tidak hanya berupa hal-hal yang buruk atau musibah yang tidak disenangi. Bahkan juga ujian tersebut dapat pula berupa kebaikan atau keberuntungan. Maka apabila ujian atau cobaan itu berupa musibah, maka tujuannya adalah untuk menguji sikap dan keimanan manusia. Apakah ia sabar atau tawakal dalam menerima cobaan itu? Dan apabila cobaan itu berupa suatu kebaikan, maka tujuannya adalah untuk menguji sikap mental manusia. Apakah ia mau bersyukur
atas segala rahmat yang dilimpahkan Allah kepadanya. Jika seseorang bersikap sabar dan tawakal dalam menerima cobaan atau musibah, serta syukur kepadanya dalam menerima suatu kebaikan dan keberuntungan, maka dia adalah termasuk orang yang memperoleh kemenangan dan iman yang kuat, serta mendapat keridoannya. Sebaliknya, bila keluh kesah atau rusak imannya dalam menerima cobaan Allah atau lupa daratan ketika menerima rahmatnya sehingga ia tidak bersyukur kepadanya, maka orang tersebut adalah termasuk golongan manusia yang merugi atau jauh dari ridha Allah. Inilah yang dimaksud dalam firman yang lain, Al-Ma'arij ya. Innal insana khuliqa halu'a. Sungguh manusia diciptakan bersifat suka mengeluh. Apabila dia ditimpa kesusahan dan berkeluh kesah, dan apabila mendapat kebaikan, bahkan kebaikan harta, maka dia jadi kikir. Kecuali orang-orang yang melaksanakan sholat, illal musallin. Cobaan-cobaan nu dipaparinkeun ka urang teh. Jadi kan tadi pasangan-pasangannya sehat, sakit, kaya, fakir. Kemudian tadi ya pasangan-pasangannya disebutkan. Nya manul gaduh putra. Dua-duanya juga itu dua-duanya kayak sami. Berpasang-pasangan itu adalah cobaan dua-duanya juga. Tidak lepas daripada gitunya. Tidak lepas daripada ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka sikap orang yang telah diuji oleh Allah, dicoba oleh Allah, bagaimana seharusnya orang yang diuji dengan kebaikan, bagaimana ya diuji dengan keburukan, tentu tadi sudah disebutkan ya, sampai di mana ketika diuji dia mau bersyukur dan sampai mana dia diuji dengan keburukan akan bersabar. Insyaallah kita akan bahas kembali setelah sholat Isya berjamaah insyaallah. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali. Kita perhatikan surat Al-Ma'arij surat 70 ayat 19 sampai 22. Surat Al-Ma'arij 70 ayat 19 sampai 22. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana khuliqa halu'a. Innal insana khuliqa halu'a. Idza massahu asy-syarru jazu'a. Idza massahu asy-syarru jazu'a. وإذا مسه الخير منوعا. وإذا مسه الخير منوعا. إلا المصلين. إلا المصلين. صدق الله. Dan apabila mendapat kebaikan tanpa dia
tafsirnya dalam Quran surat Al-Ma'arij ayat 19 ini. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa manusia memiliki sifat suka berkeluh kesah dan kikir. Namun sifat ini dapat diubah jika menurut petunjuk Allah yang dinyatakannya dari 22 sampai 24, kecuali orang yang sholat. Maka manusia yang tidak mempedulikan petunjuk Allah dan seruan Rasul adalah orang yang sesat, bingung sebenarnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan khuliqa itu diciptakan. Nah, ketika penciptaan sifat-sifat itu pasti ada di setiap manusia. Keluh kesah, kikir. Namun sifat ini dapat diubah jika menuruti petunjuk Allah yang dinyatakan dalam ayat 22 sampai 24. Maksudnya adalah bakal bisa berubah dalam penciptaan Allah. Sifat-sifat itu akan bisa dirubah ketika dia mengikuti petunjuk Allah. Nah, contoh, ketika sifat itu telah diciptakan, kemudian diatur lagi oleh Allah mengikuti petunjuk, yaitu salat, maka akan berubah. Hari besok salat merubah cara awal. Hari tos salat mah berubah, sifat keluh kesah menjadi sifat sabar, sifat kikir menjadi sifat berehat, dermawan. Walaupun itu sudah diciptakan. Tapi ini pun manusia itu diberikan kebebasan untuk memilih. Nah, tetap dina sifat-sifat seperti itu atau dia mau merubah, karena Allah tidak akan merubah. La yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan berubah. Sifat-sifat itu tidak akan berubah kecuali dia merubah apa yang ada dalam dirinya sendiri. Hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kecuali dia mau berubah. Pangitan kieunya upami teh mah sebelum ngaji mah sifat-sifat itu digugu tuluy, dan belum mengikuti petunjuk Allah digugu sifat keluh kesah, sifat kikir, sifat-sifat yang buruk yang memang Allah menciptakannya. Gercan ngaji ya, ceritanya belum mengkaji Quran. Maka ketika kita diberikan pemahaman Al-Quran, berarti ya suatu pertanyaan besar terhadap diri pribadi kita masing-masing. Rek wah ieu diri teh cek Allah kieu. Tapi ternyata ada pengecualian orang-orang yang sholat, yang mereka itu tetap mengerjakan sholatnya, ya. Alladzina hum 'ala sholatihim daimun. As-sholatu daim, sholat yang dikerjakan terus-menerus, tetap maksudnya.
Kemudian walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum, dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu. Jadi terus dianggarkan. Jadi anggaran sosial, ya, infak sedekah, wakaf dan sebagainya. Kemudian dalam tafsir ayat idza massahu syarru jazua, apabila ditimpa keburukan atau kesusahan dia berkeluh kesah. Jika manusia ditimpa kesusahan mereka tidak sabar dan tidak tabah, kadang-kadang berputus asa. Akan tetapi jika memperoleh rezeki dan karunia yang banyak dari Allah, ia menjadi kikir. Kegelisahan dan kepikiran itu timbul pada diri manusia lantaran mereka tidak beriman dengan sungguh-sungguh kepada Allah. Ia merasa seakan-akan dirinya terpencil. Tidak ada sesuatu pun yang dapat menolongnya dalam kesukaran itu. Namun apabila mendapat rezeki, ia merasa bahwa rezeki itu diperolehnya semata-mata karena usahanya sendiri, tanpa adanya pertolongan dari orang lain, maksudnya perantara. Mereka beranggapan bahwa rezeki dan karunia yang diperolehnya itu bukan karunia dari Allah. Oleh karena itulah timbullah sifat kikir. Jadi timbul sifat pelite, dianggapnya memang ya rezeki itu mana kurang, kayak saya capek. Tapi kalau memang sudah menyadari bahwa semua yang diperoleh itu tidak lepas daripada pertolongan Allah, tidak lepas daripada karunia Allah, maka pantasnya di ayat tulisanes wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu iddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fish syarra'i wad dharra. Jadi ciri jalan takwa mah nyata sebenarnya ini hatena teh bahwa ya, keyakinan terhadap negeri akhirat, keyakinan terhadap hisab, keyakinan terhadap pahala, sehingga dia menyediakan hak-hak orang lain. Lain halnya dengan orang-orang yang beriman. Ia percaya bahwa segala yang datang kepadanya merupakan ujian dan cobaan dari Allah, baik yang datang itu berupa penderitaan maupun kesenangan. Cobaan itu diberikan kepadanya untuk menguji dan menambah kuat imannya. Oleh karena itu ia tetap tabah dan sabar dalam menerima semua cobaan, serta bertobat kepada Allah dengan tobat yang sesungguhnya jika ada kesalahan yang telah dilakukan. Sebaliknya jika ia menerima rahmat dan karunia dari Allah, ia bersyukur kepadanya dan merasa dirinya terikat dengan rahmat itu. Kemudian ia mengeluarkan hak orang lain atau hak Allah yang ada dalam hartanya itu, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Ayyub alaihissalam ketika Nabi Ayyub ditimpa penyakit, ya, dan ingatlah kisah Ayyub ketika ia berdoa kepada Tuhannya, ya Tuhanku, sungguh aku telah ditimpa penyakit. Padahal Engkau Tuhan yang Maha Penyayang dari semua yang penyayang. Maka kami kabulkan doanya, lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya, dan kami kembalikan keluarganya kepadanya, dan kami lipat gandakan jumlah mereka sebagai suatu rahmat dari kami dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah kami. Rahmatan min indina wa dzikra lil abidin, peringatan bagi hamba-hamba Allah, abid, orang yang menyembah kami. Maksudnya adalah peristiwa Nabi Ayyub ini, bagaimana Allah mengujinya, tetapi dia menjadikan kesabaran, ya, diterapkan terhadap jiwanya.
Kemudian tafsir wa idza massahul khairu manu'a, apabila mendapat kebaikan harta ia amat kikir. Tentu orang yang beriman tidak akan bersifat demikian. Orang yang beriman tidak akan bersedih hati dan putus asa terhadap urusan dunia yang luput darinya, dan tidak akan berpengaruh pada jiwanya karena ia yakin kepada qada dan qadar Allah. Belum tentu yang dikira buruk itu buruk pula di sisi Allah. Dan yang dikira baik itu baik pula di sisinya. Mungkin sebaliknya, yang dikira buruk itu baik di sisi Allah, dan yang kelihatannya baik itu adalah buruk di sisi Allah. Ia yakin karena hal yang demikian, karena dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat 4 ayat 19 coba. Surat 4 ayat 19. Di awas hartosna wae Bu. Mana? Mana? Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa, dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata, dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah, karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya. Yuk, dimaksud ayat Allah. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah, karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikannya padanya kebaikan yang banyak. Wa yaj'alallahu fihi khairan katsiran. Ini maksudnya. Jika kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah, karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya. Pun demikian terhadap perkara-perkara yang recek urang masa ini dari mana ge gitu ya, tegenah. Padahal bisa jadi katengeunah eta teh aya kahadian loba gitu. Tapi nya kitu teh ya sifat urang tergesa-gesa cenah tadi oke. Hayang buru-buru wae nu alus. Hayang buru-buru wae nu sesuai dengan apa nafsu urang. Padahal gitu kan, sesuatu yang terjadi itu tidak lepas daripada ujian bagi kita. Eta kayaknya kalau nu paham kana Quran rupi namanya. Hari teu paham kana Quran maaf kalau saya dah anu digugu teh nyata itu karundat teh gitu. Ya buru-buru gitu namanya. Tapi kalau orang yang memahami ayat-ayat Allah, oh iya, tenang. Adapun orang kafir tidak mempunyai kepercayaan yang demikian. Mereka tidak percaya bahwa suka dan duka yang didatangkan Allah kepada seseorang merupakan cobaan Allah kepadanya. Mereka beranggapan bahwa hal itu merupakan malapetaka baginya. Karena ketika dalam keadaan senang dan gembira, mereka hanya melihat seakan-akan diri mereka sajalah yang ada, sedangkan yang lain tidak ada. Jadi memang kerja manu kafir mah atau saya tidak memandang sesuatu itu, tapi ayat kebalikan hikmah gitulah.
hari orang Islam mah naon ieu hikmahna aya kieu teh aya keur nu kapayut nu kafir mah saya goreng mah goreng. Sebagaimana Allah firmankan, coba dibuka di surat 40 hiji Fussilat ayat 49-50. Enggak, urang-urang ose ayat 48. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yas'amul insanu min du'a'il khairi wa in massahu syarru faya'usun qanut. La yas'amul insanu min du'a'il khairi wa in massahu syarru faya'usun qanut. Shadaqallahu Bismillahirrahmanirrahim. Manusia tidak jemu memohon kebaikan, dan jika ditimpa malapetaka mereka berputus asa dan hilang harapannya. Dan jika kami berikan kepadanya suatu rahmat dari kami setelah ditimpa kesusahan, pastilah dia berkata, ini adalah hakku, dan aku tidak yakin bahwa hari kiamat itu akan terjadi. Dan jika aku dikembalikan kepada Tuhanku, sesungguhnya aku akan memperoleh kebaikan di sisinya. Maka sungguh akan kami beritahukan kepada orang-orang kafir tentang apa yang telah mereka kerjakan, dan sungguh akan kami timpakan kepada mereka azab yang berat. Sadaqallah. Inilah perbedaan sikap bagaimana orang yang beriman dalam menyikapi cobaan hidup dan sikap orang kafir. Jadi seakan-akan mereka hanya melihat ya, diri mereka sendiri. Diri mereka sajalah yang ada, sedangkan yang lain tidak ada. Jadi dianggapnya teh pokoknya mah ieu mah hak kuring we. Nyatanya sempit ruhiyah, karena yang dipikirkan hanya sebatas zohir. Jadi orang kafir mah dohir. Tapi hari orang yang beriman mah ada batin, ada ruhiyah. Karena zuyina dijadikan keindahan bagi orang-orang yang seperti itu adalah kehidupan dunia. Kehidupan dunia itu dijadikan indah bagi orang-orang yang kafir. Maksudnya ya memang mereka hanya mengetahui yang zohir saja, sedangkan anu batiniah akhirat mah kosong. Surat Ar-Rum surat 30 penutup surat 30 surat Ar-Rum ayatnya 7 ayat ke-7. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun.
dari kehidupan dunia, sedangkan terhadap kehidupan akhirat mereka lalai. Ya. Jadi tafsir di ayat ini merupakan penegasan sifat-sifat orang kafir, yaitu mereka yang tidak mengetahui hukum-hukum alam dan hubungan yang kuat antara satu hukum dengan hukum yang lain. Mereka hanya memandang persoalan hidup ini secara pragmatis, yakni menurut kegunaan dan manfaat yang zahir yang lahir saja. Mereka mengetahui tentang hidup ini hanya pada tampak yang zahir saja. Ya, pokoknya mah geus lah anu bukti we ayeuna, ya. Dan yang berhubungan dengan urusan dunia saja. Ilmu mereka itu pun tidak sampai kepada inti persoalan, sehingga mereka tertipu dengan ilmunya itu. Jadi dunia dhahirum minal hayatid dunya. Karena tidak menghayati dan mengetahui ilmu yang hakiki yang sebenar-benarnya, maka orang-orang musyrik, orang-orang yang sesat dan pendusta itu lalai akan kehidupan akhirat dan kehidupan yang sebenarnya. Kelalaian mereka mempersiapkan diri untuk menghadapi hari akhirat menyebabkan mereka tidak dapat lagi menilai sesuatu dengan benar, baik terhadap keinginan mereka maupun terhadap kejadian dan peristiwa yang mereka alami. Maka ketika ada ditimpa kejelekan, ya udah mereka putus asa. Karena dohir tinggalnya zohir. Ya, akhirnya kan stres, akhirnya wah udahlah. Orang-orang kafir mah, tapi orang yang beriman, apa hikmah di balik peristiwa-peristiwa ini? Nah, adanya perhatian terhadap hari perhitungan di akhirat dalam hati manusia, maka akan mengubah pandangan dan penilaiannya terhadap segala sesuatu yang terjadi di dunia ini. Terus ke akhirat Pak, beda pandangan anak teh. Jadi di selain itu loh ya. Cik, bisa kali-kali mau ke akhirat tuh. Mereka yakin bahwa hidup di dunia ini merupakan sebuah perjalanan singkat dari perjalanan hidup yang sangat panjang. Akan tetapi perjalanan yang pendek ini sangat menentukan kehidupan yang panjang nanti kelak di akhirat. Apakah manusia mau merusak kehidupan yang panjang di akhirat dengan merusak kehidupan yang pendek di dunia ini? Sehubungan dengan hal itu, manusia yang percaya kepada adanya kehidupan akhirat dengan perhitungan yang tepat dan kritis suka mencari titik temu dengan orang yang hanya hidup untuk dunia ini saja. Antara satu dengan yang lain akan terdapat perbedaan dalam menilai suatu persoalan. Maka masing-masing mempunyai pertimbangan dan kacamata sendiri dalam melihat benda-benda alam, situasi dan peristiwa yang sedang dihadapi. Persoalan mati dan hidup, masa lampau dan masa sekarang, alam manusia dan alam binatang, hal yang gaib dan yang nyata, lahir dan batin, dan sebagainya. Jadi sikap nate pasti hari nu yakin karena keakhiratan, temurulu kudu dohiriah. Jadi gaduh, artinya dina jiwa nate gaduh harapan, memang harapan itu bukan harapan kosong. Jadi harapan isi nu nami-nami akhirat mah henteu susuganan teu aya. Yakin. Dan upami memang tegaduh keyakinan kana pelebah dinya mah stres atuh. Stres dunia. Segeuringan jalmi anu paparinannya dihaturkeun ku Allah teh amanat kekayaan tanpa disarangan ku keyakinan akhirat, stres. Anjir ieu bebenangan kekayaan dan di kamana enggak mau maut itu. Mereka ingin gitu nya panjang umur sampai ribuan tahun.
Tetapi kata Allah, umur panjang itu sekali-kali tidak akan membebaskan mereka dari siksa. Nya soalnya tuh ada lu benghar hayang naon atuh yang panjang umur, mata sok diulang tahun dulu oke. Panjang umurnya panjang umur tapi tidak anggar jadi mangsa mah aya mau. Tak tanya jadi fungsi penyeimbang. Zahir batin urang teh ieu ku Al-Qur'an diseimbangkan. Jadi zahiriyahna dinyatakeun ku Allah teh, batiniyahna ge dinyatakeun. Maksudnya dibuktikan bahwa kebenaran Al-Qur'an itu terjadi. Mudah-mudahan semakin kita mentadabburi Al-Qur'an, maka semakin kuat kokoh keimanan dan keyakinan kita kepada Allah, dan semakin otomatis ya, semakin kuat, semakin kokoh keimanan, maka semakin tenang jiwa kita ya, semakin Allah Subhanahu wa taala memberikan ya, ketenangan dan kedamaian dalam ini, insyaallah. Amin ya Allah. Demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan yang sangat berharga ini. Semoga kita semua mendapatkan apa yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas kekurangan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.